Wardan MPD, kepada yang terhormat Dr. Husnul Wardan MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum saya mulai orasi ilmiah, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Karena biasanya kalau para pejabat menyampaikan pidato selalu diawali dan diakhiri dengan pantun. Maka saya juga tidak mau kalah. Mudah-mudahan suatu saat menjadi pejabat teras di Kutai Timur. Apa guna pergi ke sawah? Pergi untuk menanam padi. Acara sudah, dilantik pun sudah. Mari dukung IPNW membangun negeri. Apa guna kayu meranti dibeli untuk membuat rumah? Dukungan kita sangatlah dinanti supaya pengurus tetap amanah. Apa guna kain pelekat untuk dipakai orang Melayu agar kerja beroleh berkat? Marilah kita bersatu padu. Satu lagi boleh? Bila hendak memancing ikan, janganlah lupa membawa umpan. Bila kita seiring sejalan, semua kerja menjadi ringan. Yang kami hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Ketua PWNW, Sekretaris, Ketua IPNW Kaltim, Kafina, Ketua PDNW Kukar, pengurus Pondok Pesantren Al-Abqari, pengurus Pondok Pesantren Darul Ikhlas, dan pengurus PW Muslimat Kalimantan Timur, dan seluruh jajaran pengurus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya, sehingga inayahnya maka Allah pertemukan kita di forum yang mulia ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, saya ingin cerita sedikit. Kemarin pagi ditelepon oleh sekretaris wilayah, diminta untuk mengisi orasi ilmiah dalam acara pelantikan pengurus daerah IPNW Kutai Kartanegara. Saya tanya temanya apa, terserah. Waktunya berapa? 15 menit. Padahal saya sudah menyiapkan slide itu 45 slide. Biasanya kalau saya disuruh orasi itu minimal 1 jam, kadang sampai 2-3 jam. Tapi karena ini sudah diwanti hanya 15 menit, nanti akan saya sampaikan apa yang ada di kepala saya.
anak-anakku semuanya, para kader Nahdlatul Watan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Anda menjadi orang-orang pilihan yang menjadi pengurus yang terpilih periode 2005-2007. 2025-2027. Maklum usia mempengaruhi. Apalagi kalau sudah janggutnya tambah memutih. Maka Anda termasuk menjadi orang pilihan yang Allah pilih untuk mengemban amanah menjadi seorang pengurus. Apakah Anda dalam jangka 3 tahun nanti itu akan sukses? Tergantung bagaimana kinerja masing-masing. Maka ada 2 alasan kenapa Anda harus berkiprah di Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan. Satu alasannya, Anda adalah sebagai penerus. Yang kedua, Anda adalah sebagai pewaris. Anda yang akan meneruskan perjuangan Nahdlatul Watan 10, 20, 30 tahun ke depan. Kami mohon maaf paling jatah hidupnya kalau saya 15 tahun lagi. Kalau mengikuti usianya baginda Rasul 63. Kalau Kiai Haji Muhammad Yaakob mungkin 38 tahun lagi. Maka semuanya Anda yang akan meneruskan perjuangan ini. Karena Anda sebagai seorang penerus, maka siapkanlah diri Anda sebaik-baiknya. Jangan Anda hanya sebagai penonton, tapi Anda harus menjadi pemain. Tadi sudah ada tantangan dari Ibu Kes Bangpol, buat program kerja yang baik, lakukan kerjasama. Maka tugas-tugas Anda adalah nanti mensinergikan program kerja Anda dengan program-program yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini talent, ini tantangan bagi pengurus baru. Maka jadilah penerus yang handal. Kalau boleh saya meminjam kalimat pergerakan PNI, ada 3 mutu dalam pergerakan: zikir, fikir, amal soleh. Maka sebagai seorang penerus haruslah mempunyai kualitas keimanan. Kalau dalam keadaan psikologi namanya kecerdasan spiritual quotient-nya. Perbaiki hablum minallah dulu. Jangan hanya menjadi pelajar-pelajar tapi tidak kemudian meningkatkan kualitas keimanannya. Jadilah pelajar yang penzikir di mana saja dan kapan saja. Di saat Anda berdiri, saat Anda duduk, saat Anda sepi dalam keramaian, maka zikir itu perlu kita lakukan. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar secara mental spiritual kita siap menjadi generasi penerus mengemban panji-panji Nahdlatul Watan. Yang kedua, pikir itu juga perlu anak-anakku. Ayat Al-Quran banyak yang mengatakan apalah yatafakkarun, apalah yatadabbarun ulil albab. Maka otak ini diajak berpacu untuk berpikir. Kalau kemudian Anda ingin menjadi penerus yang handal, maka jadilah pelajar penerus yang cerdas, intellectual quotient-nya kalau dalam istilah psikologi. Kecerdasan berpikirnya, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah menjadi pembelajar di mana saja dan kapan saja. Maka otak ini harus diajak untuk berpikir, sehingga nanti akan tumbuh kecerdasan intelektual kita
dengan kecerdasan intelektual kita, maka kita bisa memilah dan memilih sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga, amal soleh. Zikir, pikir tidak cukup kalau kita tidak beramal soleh. Berbanyak berbuat baik dengan segala kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Punya harta, silakan berbuat baik, beramal dengan hartanya. Punya ilmu, silakan berbagi dengan ilmunya. Maka alasan pertama kenapa Anda harus bergerak masuk dalam IPNW adalah karena Anda adalah sebagai penerus. Yang kedua, alasan kenapa kemudian anak-anakku semua harus bergerak di IPNW, karena Anda adalah sebagai pewaris yang akan mewariskan NW 10-20 tahun kepada anak-anak Anda adalah Anda, bukan kami. Kami mewariskan NW pada masanya, maka nanti pada masanya Anda akan menjadi pewaris bagi anak-anak Anda. Kalau Anda tidak pandai mewariskan Nahdlatul Watan kepada generasi Anda, maka taqabbalallahu minna wa minkum. NW tinggal kenangan, NW tinggal nama. Dua alasan itulah yang harus terpatri dalam diri Anda sebagai seorang kader. Anda adalah sebagai penerus, Anda adalah sebagai pewaris. Hidup berkembang tidaknya Nahdlatul Watan di Kutai Kartanegara tergantung bagaimana kiprah para pelajar. Keberadaan Nahdlatul Watan 10, 20, 30, 40 sampai 100 tahun tergantung bagaimana kiprah para pelajar Nahdlatul Watan. Maka dua alasan itu saya kira cukup untuk meletup hati kita untuk berkiprah di Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan Kalimantan Timur maupun Nahdlatul Watan Kutai Kartanegara. Saya kira ini challenge. Tadi sudah disampaikan Ketua IPNW sudah terbentuk di 3 kabupaten 1 kota. Maka tugas Anda selanjutnya adalah membentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan di Kabupaten Kutai Timur. Mau bulan ini, bulan depan kami tunggu di Kutai Timur. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menjadi kader militan Nahdlatul Watan ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan agar kita menjadi kader militan. Tidak hanya menjadi kader-kader apa bahasanya, kader karbitan katanya. Kalau kami mohon maaf dulu dibentuk di PNI itu memang luar biasa. Karena berorganisasi itu penting. Saya bisa berdiri di hadapan Anda karena aktif di organisasi. Bukan saya menyombongkan diri sampai hari ini antara 12 sampai 15 organisasi yang saya masuki. Karena penting kita berorganisasi. Karena dengan berorganisasilah kemudian apa yang ingin kita salurkan tersalurkan di dalam organisasi tersebut. Maka tips agar kita menjadi kader militan, terutama kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan, yang pertama adalah memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat gak? Semangat gak? Itu semangat, jawabnya ada semangat. Semangat! Semangat! Maka jadilah kader yang punya semangat juang tinggi. Hidup matinya Nahdlatul Watan ada di tangan saya. Tanamkan pada semuanya, baik itu Anda pengurus maupun bukan pengurus, maka Anda harus menanamkan semangat juang yang tinggi. Karena kalau itu tidak kita tumbuhkan, maka kita akan menjadi kader ala kadernya.
Udahlah, ada yang mengurus. Kan ini kebanyakan. Ya Pak Ahmad, kita rata-rata penyakit orang Indonesia seperti itu. Punya pengurus 30, yang aktif cuma 3. Kan begitu. Hampir di semua organisasi penyakitnya itu. Kenapa? Karena ada yang kurang dalam diri kita menumbuhkan semangat juang tinggi. Kita selalu berharap kepada orang lain. Kan masih ada sekretaris, masih ada bendahara, masih ada yang lainnya. Sehingga saling tunggu menunggu. Padahal kita semua punya tanggung jawab yang sama besar, membesarkan dan mengharumkan organisasi yang kita pegang. Maka ini menjadi tantangan bagi Anda semua, pengurus maupun kader-kader yang lainnya, untuk terus menumbuhkan semangat juang yang tinggi. Perjuangan tidak akan berhasil tanpa semangat juang yang tinggi. Kenapa kemudian dakwah baginda Rasul berhasil? Karena terpatri dalam sanubari beliau perjuangan semangat juang yang tinggi. Kenapa kemudian Indonesia bisa merdeka? Karena semangat juang para pahlawan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan itu. Maka itu yang perlu kita tumbuhkan anak-anakku semuanya. Semangat perjuangan, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apakah kita termasuk pengurus inti atau tidak, ataukah kita bukan pengurus inti atau tidak, maka sebagai kader seyogianya semangat juang tinggi itu harus terpatri dalam diri kita. Yang kedua, sudah ada 15 menit ya? Ya, lewat-lewat sedikit. Yang kedua, tipsnya agar menjadi kader militan. Yang kedua, mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kader. Maka tugas pimpinan untuk mengarahkan, memotivasi. Kalau ada anggotanya tertidur, bangun. Kalau ada anggotanya malas, ayo bergerak. Kita semua punya potensi yang berbeda, satu dengan yang lain. Kiai Muhid punya potensi yang berbeda. Saya tidak mungkin bisa menyamai dengan Kiai Muhid. Kiai Muhid juga tidak mungkin bisa menyamai saya. Kan punya potensi yang berbeda. Bagaimana kemudian potensi itu kita berdayakan sedemikian rupa sehingga nanti dalam organisasi itu akan terasa indah dengan berbagai macam perbedaan. Tapi dengan perbedaan itulah yang kemudian akan menyatukan dan membesarkan organisasi kita. Betul. Kita punya perbedaan yang signifikan. Tidak bisa kita menyamakan satu dengan yang lain. Tapi potensi-potensi yang ada dalam diri kita harus kita kembangkan, harus kita gali untuk membesarkan organisasi yang kita pimpin dimanapun, terutama kalau ini temanya terkait dengan IPNW. Maka mari potensi yang ada dalam diri kita besarkan, kita gali. Kalau kemudian kita tidak bisa menggali, minta orang lain untuk menggali. Ada Ustaz Ahmad, Ustaz Izoni, ada Pak Kiai, banyak sekali. Makanya saya protes dengan Pak Ahmad ketika nelpon saya. Di situ kan banyak orang kiai, kenapa harus mengundang saya jauh-jauh dari Kutai Timur? Apa bilang beliau? Kanda harus datang. Siap. Maka perlu kita menggali potensi yang ada dalam diri kita semua. Allah ciptakan kita dengan penciptaan yang paripurna, kan? Apa yang Allah ciptakan kita? Al-aqal, akal. Kedua, potensi kita adalah
nafsu. Akal dengan nafsu terus beriring. Maka jangan tertidur. Harus kita bangkitkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, agar potensi itu mampu mendorong perkembangan organisasi yang kita pimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tip yang ketiga, agar kita menjadi kader militan. Yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Ini penting. Jangan monoton. Tidak ada kreativitasnya, tidak ada inovasinya. Maka kader yang potensi adalah kader yang mampu menemukan inovasi-inovasi baru dan kreatif dalam menjalankan roda organisasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kerjasama. Tadi sudah ada challenge dari Ibu Kesbangkuan, ayo kerjasama. Kami alhamdulillah, saya sekali lagi untuk memotivasi kita semua, Nahdlatul Watan di Kutai Timur, alhamdulillah kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Kita berusaha dengan Kabupaten Kutai Timur. Dan di 2023 kemarin kami dapat bantuan lewat Kesra 200 juta. Dan ini di 2025 kami dijanjikan sekitar 350 juta. Perlu kreativitas sinergitas kita antara organisasi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena kita ini berada di Kutai Kartanegara, maka jadilah Anda penyangga pembangunan Kutai Kartanegara. Dukung semua apa program Kabupaten Kutai Kartanegara. Persoalan perbedaan politik sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita tatap masa depan. Betul? Yang lalu biarlah berlalu. Tinggal tunggu nanti ketok palunya MK. Kalau beliau ditakdirkan menjadi bupati, dukung sepenuhnya. Jangan bilang, dia kedukung lain. Saya tidak dukung dia dulu. Jangan. Bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita, maka kader Nahdlatul Watan harus menjadi penyokong utama untuk pembangunan kabupaten kota di mana kita berada. Dan alhamdulillah itu kami lakukan di Kutai Timur. Kami selalu menjadi penyokong terdepan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Maka kreativitas inovasi itu haruslah dibangun agar kita menjadi kader militan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang keempat, memahami potensi diri kita. Kita ini adalah makhluk yang unik, punya potensi, berbagai macam potensi. Kalau kita berbicara tentang psikologi, maka ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Tinggal bagaimana kemudian kita menggali kecerdasan itu. Maka potensi-potensi yang ada dalam diri kita harus kita gali agar sumbangsihnya kepada organisasi nampak nyata dan bisa membesarkan organisasi. Terakhir, tips agar kita menjadi kader militan. Kalau di Nahdlatul Watan ada moto sami'na wa ata'na. Ini yang paling penting. Sami'na wa ata'na. Ini yang harus terpatri dalam diri kita. Kalau sudah pimpinan mengatakan iya, laksanakan. Jangan pernah bertanya mengapa, bagaimana. Laksanakan. Kalau sebuah ketua PWNW Kukar memerintahkan, laksanakan. Itu dilaksanakan. Jadi sami'na wa ata'na ini sebagaimana diajarkan oleh guru kita. Kita sebagai kader harus menggaungkan. Karena pimpinan lebih tahu situasi dan kondisi daripada kita.
Mudah-mudahan kita termasuk menjadi kader-kader militan Nahdlatul Wathon yang akan mampu meneruskan dan mewariskan Nahdlatul Wathon 10-20 tahun ke depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih selagi-lagi atas atensinya dan undangannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi militan, menjadi generasi yang senantiasa punya kontribusi besar terhadap organisasi maupun terhadap pembangunan daerah di mana kita berada. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.